Oke, sudah terpasang ya ini ya kabel yang untuk B plusnya atau 12 volt. Hai teman-teman, kali ini saya dimintai tolong oleh seorang teman untuk mengetes namanya apa nih, ini bastub ya. Dia karena sudah lama tidak dipakai karena mobilnya dijual, terus nganggur di gudang, terus minta tolong apakah ini masih berfungsi atau tidak ya. Ini sekalian untuk menambah pengalaman teman-teman ya. Ini mereknya nggak usah dipedulikan mereknya apa, yang penting nanti ini walaupun bukan baru tetapi mudah-mudahan bisa membuat apa namanya, menambah pengalaman teman-teman atau wawasan ketika akan memasang power amplifier, kemudian power subwoofer ataupun bass tube seperti ini ataupun bass kolong, karena prinsipnya adalah sama ya. Ini nanti tidak akan saya letakkan di belakang ini, walaupun seharusnya tempatnya itu di bagasi ya, di belakang. Cuma ini karena untuk pengetesan saja, nanti akan coba biar dekat dengan aki ya, dengan posisi depan. Saya juga kabelnya terbatas, ini tentunya yang kita butuhkan adalah beberapa utas kabel, paling tidak minimal 3 ya, 3 kabel untuk dimasukkan di ini 1 2 3 ya, 1 2 3, kemudian kabel audio ya. Ini sebenarnya harusnya ditaruh di belakang. Oke, langsung aja ya teman-teman, ini dipraktekkan aja langsung gimana cara masang bass tube ya, atau power subwoofer dan lain sebagainya ya. Kalau subwoofer kolong atau power itu kan di bawah jok, tapi prinsipnya sama saja ya. Langsung ya, yuk biar dekat ini. Oke, yang pertama kita siapkan masuk di kabel ground ya, GND itu ground, nanti yang akan dapat massa. Cukup seperti ini saja. Ya, kemudian ini saya taruh di yang tengah. Yang tengah itu berarti 12, ada tulisannya plus 12, atau nanti ini yang akan langsung ke aki ya. Ini langsung kabel ke aki ya. Ini nanti seharusnya lebih baik dikasih sekring ya teman-teman, karena ini langsung strum 12 volt standby ini ya. Ini kabel biru seperti ini sebelum masuk ke aki diberikan sekring ya, biar aman kalau sewaktu-waktu ada konslet atau apa, tidak langsung terbakar tapi putus sekring dulu. Kemudian ini satunya lagi ada tulisan rem atau remote ya, bukan rem untuk mengerem ya, tapi ini remote atau kontrol jarak jauh ya. Ini kontrol jarak jauh, jadi fungsi remote ini adalah sebagai kontrol jarak jauh. Jadi ketika head unit nanti di on kan, ini power ini akan ikut menyala. Jadi ini sebagai saklar sebetulnya. Jadi jangan khawatir ketika nanti head unit off, ini juga off ya. Bass tube-nya itu juga off. Karena apa? Ini dapat sinyal remote dari sini ya, kalau misalnya teman-teman bingung. Jadi GND 12 sama rem itu fungsinya masing-masing. Ini GND nanti ke massa, bisa diambilkan dari manapun ya, nanti bisa disambungkan ke baut jok juga bisa, ataupun cari massa yang enak di mana lah. Kalau ini taruh di belakang ya. Ini kemudian 12 volt ke aki langsung, jangan ikut ke kontak ya. Tapi ini remote ya, remote itu berarti untuk kendali jarak jauh. Ini nanti akan masuk ke head unit. Oke, kita akan menuju menyambung kabel ini dulu yang ke head unit ya. Oke, kita lanjut. Ini oh ya, jangan lupa kabel audionya ya. Ini kalau di tipe ini kita ambil yang di sini, atau ada kodenya R garis miring SW atau subwoofer
putih, masukkan ke yang putih. Merah, masukkan ke yang merah. Nah, begini. Dan tadi kita ambil kabel yang dari tulisannya rem atau remote, kita ambilkan di sini ya. Ini adalah sinyal trigger. Sinyal trigger dari hati unit untuk men-trigger atau meremote power atau subwoofer dan seterusnya. Jadi kalau ini on, di sini ada tegangan 12 volt ya. Kita sambungkan. Ini yang dapatnya tadi di remote. Tulisan kode remote ya. Oke, seperti ini. Kita isolasi aja biar aman. Walaupun ini sambungan sementara, kita isolasi ya. Kita amankan dulu biar tidak terbuka. Ini untuk bagaimana cara menentukan atau mencari arus remote ini, trigger dari head unit, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ya, ada di situ bagaimana cara menentukan pin soket Toyota ya, seperti itu. Jadi harus tahu kabel mana yang mengeluarkan arus 12 volt ketika head unit itu dinyalakan, dan ketika off dia pun ikut off. Ini gunanya untuk memberikan sinyal trigger atau remote. Oke, kembalikan dulu belakang. Oke, kita tinggal masang di groundingnya ya. Groundingnya kita pasang. Ini tadi kabel audionya, masukkan ke sini. Kemudian ini ground, saya ambilkan dari ini aja, apa namanya, baut jok. Sudah terpasang. Groundnya saya ambilkan dari sini. Oke, kita tinggal instalasi ke depan, ke yang ambil yang arus ini, yang 12 volt.
Ya, setelah terpasang seperti ini teman-teman, ini saya ulangi lagi ya. Ini tadi GND untuk ke ground saya sambungkan dengan baut di jok sebelah kiri, kemudian 12 volt tadi yang ke aki langsung, kemudian ini adalah remote tadi yang warna merah saya sambungkan ke head unit. Mari kita coba. Ya, kita coba teman-teman. Ntar kita setting dulu. Oke, begitu teman-teman ya, uji coba ini pengetesan bus tube atau apa namanya, semacam kayak power subwoofer lah ya. Jadi prinsip pemasangannya seperti itu. Untuk peletakannya bisa diletakkan di manapun teman-teman yang suka ya. Jadi seperti itu. Yang penting prinsipnya adalah 3 kabel tadi antara ground, terus kemudian 12 volt, kemudian remote itu terpasang di jalur yang benar ya. Kemudian yang ke aki itu harusnya dikasih skring, karena ini untuk percobaan. Tadi saya nggak pakai skring aja karena apa, hanya sebentar aja. Ini tinggal dilaporkan ke pemiliknya bahwa ini masih menyala. Mudah-mudahan bisa dijual murah jadi bisa saya beli ya. Terima kasih.